Baiklah semuanya, jadi pembunuh Henry Novak telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saya kira minimal 21 tahun, tepat setelah dia membunuh Henry Novak. Seperti yang kalian lihat, dia membawa kirpannya. Tapi polisi tidak merasa perlu untuk memeriksa Henry. video ini telah dirilis karena apapun departemen kepolisian itu, mereka telah dipaksa oleh banyak aktivis untuk merilis rekaman kamera tubuh. Dan kita punya rekamannya. Percayalah, ini sangat memilukan. Ini buruk, ini memilukan, ini sangat menyayat hati. Itu semua benar-benar seperti itu. Dan itu sudah terjadi menurut pendapat saya. Jika saya ingin melihat secara lebih luas, menurut saya itu terjadi karena perubahan budaya yang dilakukan bukan hanya oleh pria ini. Jelas, ada seluruh kelompok kiri yang menciptakan budaya menjadikan rasisme sebagai hal terbesar. Kejahatan terbesar di dunia ketika George Floyd dibunuh. Lihat ini, lihat badut ini. Dia ikut melakukan gestur berlutut itu. 15 hari setelah penjahat kambuhan George Floyd meninggal karena overdosis, dia bahkan tidak meninggal karena lutut di lehernya, tapi seluruh pihak kiri langsung ikut campur, menjadikannya gerakan budaya. Sampai-sampai sekarang, jika kamu melempar Tuduhan rasisme terhadap orang kulit putih, itu saja. Jika dia ditusuk, dia bisa terbunuh apapun itu. Itu mengalahkan segalanya. Itulah intinya. Jadi biar saya mulai dengan cerita baru ini, jadi kamu merasa puas dengan apa yang terjadi pada pembunuh Henry. Berita terbaru sore ini, seorang pria dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 21 tahun atas pembunuhan mahasiswa berusia 18 tahun Henry Novak. Vikram Digwa, 23 tahun, menikam Novak hingga tewas dengan menggunakan pisau upacara Sikh. Izinkan saya mulai lagi. Berita terkini sore ini, seorang pria dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 21 tahun atas pembunuhan mahasiswa universitas berusia 18 tahun Henry Novak. Vikram Digwa, 23 tahun, menikam Novak hingga tewas dengan pisau upacara Sikh di Southampton pada akhir tahun 2025. Polisi awalnya memborgol Novak di lokasi kejadian setelah pelaku secara salah mengklaim bahwa dirinya menjadi korban pelecehan rasial. Baik, mari kita dengarkan lebih lanjut dari koresponden kami, Emma Bercet. Emma, kasus ini baru saja selesai dengan pembacaan vonis, dan kami telah mendengar reaksi dari keluarga Henry di luar pengadilan. Ya benar, di depan ruang sidang yang penuh, Vikram Digwa yang saat itu berusia 22 tahun dan sekarang 23 tahun dijatuhi hukuman penjara minimal 21 tahun. Dikurangi 175 hari yang sudah dijalani sejauh ini. Mengenakan sorban biru dan setelan abu-abu. Ini berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi pada 3 Desember di Southampton. Henry Novak yang berusia 18 tahun, mahasiswa tahun pertama di Southampton, sedang dalam perjalanan pulang ketika dia bertemu dengan Vikram Digwa. Sekarang, dalam panggilan 999 yang dilakukan ke polisi oleh saudara laki-laki Vikram, dengan Vikram juga ikut berbicara, disebutkan bahawa dia telah menjadi korban serangan rasial. Ada kata-kata hinaan rasial. Sorbannya telah ditarik. Rambutnya, saya punya video. Akan saya putarkan untuk Anda. Telah ditarik. Itu adalah panggilan yang berlangsung hampir 12 menit. Yang terjadi kemudian adalah polisi datang dan Henry yang diborgol. Dia mengeluh bahwa dia telah ditusuk, tapi dia tetap diborgol. Pada saat mereka menyadari bahwa dia benar-benar kesulitan, dia sudah ditusuk 5 kali. Luka yang mematikan adalah yang menusuk dadanya. Dia sudah hampir ambruk dan tak lama kemudian dia meninggal di jalanan Southampton. Sekarang, luka tusukan itu bukan dilakukan dengan kirpan seremonial yang disembunyikan Digwa di bawah kemejanya. Itu dilakukan dengan pisau kedua, sebuah pisau sepanjang 21 cm yang disebut Schuster, yang digunakan olehnya sebanyak 5 kali. Dan kita tahu bahwa Henry ketika dia menerima laporan patologi memiliki 2 pin darah di dalam dadanya.
Sekarang, saat menjatuhkan hukuman kepadanya, Hakim Bill Mosley Casey mengatakan bahwa 2 pint darah. Dia benar-benar tenggelam dalam darahnya sendiri. Oke, jadi kamu sudah mendengar narasi resminya kan? Ini adalah pria yang mereka coba gunakan fakta bahwa itu bukan Kirpan sebenarnya yang dia gunakan untuk membuatnya tidak relevan. Argumen kami mengapa Sikh tidak boleh diizinkan membawa pisau yang bisa digunakan sebagai senjata mematikan adalah tidak ada seorang pun yang boleh memiliki hak istimewa khusus. Tidak ada hukum bertingkat untuk siapapun. Jadi, apakah Anda lebih mungkin tersambar petir daripada terkena kirpan seorang Sikh? Itu tidak relevan. Itu bukan lagi yang diinginkan Barat, karena Barat pernah mencoba memberikan hak istimewa kepada orang-orang. Muslim boleh mengumandangkan azan. Mereka menyerukan azan lewat pengeras suara. Sikh boleh membawa kirpan mereka atau apapun itu. Hak-hak istimewa apapun yang telah diberikan, semuanya harus dicabut kembali. Jadi sekarang, biarkan saya putarkan videonya untuk Anda. Oke, videonya dimulai tepat setelah para petugas polisi ini tiba di lokasi kejadian. Izinkan saya memperingatkan Anda, ini cukup mengganggu, tapi fokuslah pada setiap kata. Dan saya punya teori mengapa ini terjadi. Saya tahu banyak orang marah pada polisi. Saya marah pada budaya, karena ini jauh lebih besar dari 3 atau 2 orang ini. Yah, kita hanya mendengar tentang 2 polisi, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini jauh lebih besar dari mereka. Ini adalah hasil langsung dari budaya yang telah diciptakan oleh pihak kiri. Ini adalah budaya yang telah diciptakan oleh para liberal yang suka pamer kebajikan, pecinta lingkungan, dan berhati lembut ini. Mereka yang menciptakan budaya ini. Keir Starmer berlutut untuk George Floyd. Dia adalah seorang penjahat karir. Dia tidak mati karena lutut polisi di lehernya. Dia tidak mati karena itu. Dia mati karena overdosis fentanyl. Itu resmi. Itu ada di laporan koroner. Tapi entah kenapa, mereka ingin membuat polisi merasa bersalah. Dan lihat apa yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ketika kamu menakut-nakuti polisi dengan satu kata, rasisme, tentu saja mereka akan lebih khawatir. Mereka tidak ingin menjadi polisi berikutnya yang membunuh atau menangkap George Floyd. Mereka tidak ingin menjadi seperti itu. Mereka tidak ingin dituduh membunuh seorang pria Sikh atau orang berkulit coklat lainnya. Mereka tidak ingin dituduh seperti itu. Sebenarnya sebelum saya putarkan video itu untukmu, tonton ini dulu. Ini mengingatkan saya pada kejadian ini. Tentang seorang petugas polisi Jerman ini. Oke, ini terjadi di Mannheim pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 11.34 pagi. Pria ini yang sedang dilumpuhkan, dia ada di sana. Untuk membakar salinan Al-Quran. Oke, migran asal Afghanistan ini, seorang pencari suaka, muncul dan mulai menikam orang-orang. Semuanya terekam di video. Saya tidak bisa memutar video itu di sini karena terlalu mengerikan. Jadi, petugas polisi ini datang ke lokasi kejadian. Dan alih-alih mengejar penikam asal Afghanistan ini karena dia punya hak istimewa kulit coklat, dia malah mengejar pria kulit putih ini yang pada saat itu ketika dia datang tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, pria ini sedang berusaha melumpuhkan migran Afghanistan yang membawa pisau. Jadi apa yang dilakukan petugas polisi itu sungguh mengejutkan. Secara naluriah, dia langsung mengejar pria kulit putih itu, karena inilah budaya yang telah mereka ciptakan. Pria kulit putih dianggap bertanggung jawab atas semua kekejaman di dunia. Pria kulit putih yang dianggap bertanggung jawab atas segalanya. Oleh karena itu, biarkan saya pergi dan melumpuhkan pria kulit putih itu. Itulah yang dia lakukan. Oke, sekali lagi, saya ingin menyampaikan poin yang berbeda tentang petugas polisi. Karena petugas polisi ini membuat kesalahan fatal itu. Dan tebak apa yang terjadi? Secara harfiah, beberapa detik kemudian, begitu dia berhasil dilumpuhkan dan dia tidak melawan balik. Di Barat kami biasanya tidak melawan polisi, kami tidak melakukan itu. Beberapa orang memang melakukannya. Ada sebutan untuk beberapa orang seperti itu, tapi saya tidak mau membahasnya. Orang normal tidak melawan polisi. Mereka cuma bilang, oke, baiklah. Jadi itulah yang dilakukan. Dia tidak melawan petugas polisi. Petugas polisi ini melumpuhkannya dan pria Afghanistan itu bangkit dengan pisaunya lalu menusuk petugas polisi ini tepat di leher. Saya sudah mengaburkannya.
Dan 2 hari kemudian, petugas polisi ini meninggal. Migran Afghanistan ini kemudian, tadi ada. Jadi ada petugas polisi lain. Dia terlihat menurut saya berasal dari Turki atau semacamnya. Saya bisa saja salah. Dia tidak terlihat seperti orang Jerman. Dia menembaknya. Orang itu menembaknya dan dia terluka parah. Tapi bagaimanapun dia selamat. Jadi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, saya belum. Saya sudah menyampaikan hal itu di video ini. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Saya sudah menyampaikan hal itu di video ini, bahwa Polisi Malang ini kehilangan nyawanya. karena dilatih dengan buku panduan WOK, buku panduan pelatihan WOK. Jika Anda melihat pertengkaran seperti ini, lakukan ini dan itu. Ya, perhatikan para pencari suaka. Mereka adalah rasis di negara kita yang menyerang para pencari suaka yang malang, tidak bersenjata, miskin dan tidak bersalah itu. Itu saja. Saya jamin, inilah yang diajarkan dalam buku panduan pelatihan mereka. Dan itulah yang benar-benar terjadi di sini. Sekarang, tonton video milik Henry Nowak ini. Tonton video Henry Nowak ini dan katakan padaku, apakah itu bukan karena budaya buruk yang telah kita ciptakan, yang telah kita kembangkan di barat ini? Ayahku yang memegang mikrofonnya. Ayahku yang memegangnya, itu yang dia katakan. Itu ayahnya. Sekarang semuanya jelas bagi kita. Sekarang lihat juga karakter semua orang ini. Inilah mengapa semakin banyak seruan untuk mendeportasi seluruh keluarga. Karena pada titik ini semuanya, saudara laki-laki yang berkata ayah saya menahannya, ayahnya, orang yang benar-benar menikamnya, Vikram di gua, semuanya tahu bahwa mereka telah menikam orang ini. Kamu tidak akan melihat itu di video karena sudah diburamkan. Ternyata mulutnya penuh dengan darahnya sendiri. Oke, jadi mereka tidak bisa berlindung di balik alasan bahwa luka tusuknya tidak terlihat. Mulutnya berlumuran darah. Dia bahkan tidak bisa bicara. Oke, jadi dia benar-benar tenggelam dalam darahnya sendiri. Tapi lihat sikap apatis yang ditunjukkan oleh para petugas polisi. Petugas polisi wanita itu mengatakan sesuatu, tapi penting untuk mengetahui apa itu. Sekarang setelah saya tanamkan itu di pikiran Anda, bahwa inilah budaya yang telah mereka ciptakan, itulah masalahnya. Itulah sumber dari semua masalah. Dan jelas, orang-orang ini melindungi anak mereka. Dan mereka semua turut bersalah dalam hal ini. Karena jika salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah ditusuk, seandainya mereka menelpon ambulans alih-alih polisi, pemuda ini mungkin masih hidup hari ini. Tapi rasa apatis yang begitu besar, keinginan untuk tetap bersatu, itulah mengapa masyarakat Inggris marah. Saya membuat video dalam bahasa Urdu untuk mencoba memberitahu penonton India saya agar tidak kecewa. Ketika orang-orang ini, ketika seruan untuk remigrasi, deportasi massal, deportasi seluruh keluarga, ketika seruan-seruan ini semakin banyak, karena inilah perilaku manusia. Dan orang kulit putih sudah cukup sabar. Dia terus terjatuh ke samping, jadi saya hanya berusaha menjaga dia tetap duduk. Mulutnya penuh darah. Saya tidak mau dia tadi di tempat sampah. Dia sendiri yang bilang mulutnya penuh darah. Mulutnya penuh darah. Dia melompati pagar-pagar ini dan semacamnya. Seperti itu. Dan dia, menurutku, dia jelas sekali. Dia jatuh dari sana dan dia terpleset dari yang lain di sana. Mereka jelas-jelas membodohi polisi. Karena polisi sekarang, reaksi awal mereka adalah, oke, keluarga ini terlihat baik-baik saja. Mereka telah menahan seorang pria. Dia terlihat cukup mabuk, tapi dia tidak mabuk. Mulutnya penuh darah. Dan dia tenggelam. Dia benar-benar tenggelam dalam darahnya sendiri. Itulah sebabnya suaranya hanya terdengar sangat pelan saat dia berkata, saya ditusuk, saya tidak bisa bernapas, dengan sangat lemah. Dan kemudian salah satu petugas ini akan berkata, saya rasa kamu belum. Siapa namamu, kawan? Hah? Apakah ada orang lain yang terluka selain dia? Dia bilang, Henry, dia mengatakannya dengan sangat pelan. Ya, Aku. Dia menarik saudaraku. dia melepas sorbanku. Jadi aku pegang dia di kepalaku. Apakah kamu terluka? Iya, mataku agak bengkak. Sedikit, sayang. Lihat makhluk menyedihkan ini. Dia bilang, lihatlah, mataku bengkak.
Dia benar-benar menusuknya 5 kali. Orang ini benar-benar sekarat karena luka tusukan dan dia malah khawatir tentang itu. Maaf, jika kamu bilang deportasi seluruh keluarganya karena mereka semua terlibat, maaf. Mereka semua terlibat dalam hal ini. Deportasi seluruh keluarganya jika kamu tidak bisa menemukan bukti untuk menghukum. Baiklah, tolong mundur sedikit untuk saya. Seseorang tolong hentikan mereka. Ini Henry. Baiklah. Ayo, kita keluarkan kamu dari sana. Kamu dengar? Dia baru saja bilang, aku ditusuk, aku ditusuk. Baiklah. Ayo kita keluarkan kamu dari sana ya. Mari kita lakukan lagi. Jadi. Aku sedang di tempat tidur, mau tidur. Lihat pantatnya lagi. Omong kosong ada di sekitar sini. Jadi mereka mengeluarkan ini. Suara. Aku tidak tahu apa yang dikatakan. Mungkin saja begitu. Aku tidak sedang berteori konspirasi. Mungkin ada detail pribadi seseorang yang disebutkan. Mungkin itu sebabnya mereka membisukannya. Mereka membunyikan bip, tapi tanpa suara bip. Tapi aku tidak tahu. Bisa saja itu mengatakan sesuatu yang lain, jadi bisa juga itu memberatkan. Datang berlari dari tikungan. Apa yang terjadi padamu? Baik-baik saja. Kamu sudah ditusuk. Di bagian mana? Aku rasa kamu sudah... Aku rasa kamu belum, teman. Kenapa? Apa yang memberinya hak untuk langsung bersikap meremehkan seperti itu? Apalagi kepada seseorang yang jelas-jelas ini tidak normal. Ini tidak normal. Dan mereka bisa melihat mulutnya penuh darah. Aku berusaha sangat berpikiran terbuka. Dan aku masih begitu, kurasa. Aku tidak akan menyalahkan semua ini pada para petugas itu. Tentu saja mereka bersalah, mereka lalai, mereka apatis. Tapi ini masalah yang jauh lebih besar, teman-teman. Mereka menggunakan kata rasis. Dan itu saja. Itu sudah cukup bagi para petugas polisi ini untuk mulai memperlakukannya seperti penjahat terburuk. Ini argumenku. Bahkan jika dia memang mengatakan sesuatu yang rasis, ya. Tapi sejak kapan itu menjadi hal yang normal? Sejak kapan itu menjadi pembenaran untuk kekerasan, untuk tindakan brutal? Seseorang menyebutku begitu. Tuhan dan kau menikamnya. Boom, kau jatuh ke lantai. Lalu aku melihat mulutmu yang terluka. Aku harus menahanmu. Tangan. Masukkan tangan ke bogo, kawan. Ini seperti pertama kalinya ini terjadi pada kami. Dia benar-benar meninggal. Kasihan, dia baru saja meninggal. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Lihatlah, dan itu adalah hal terakhir yang kamu inginkan. Kamu ingin diborgol saat ini. Mulutnya penuh darah. Iya. Tidak ada yang terjadi. Lihat, kamu rasis. Tidak ada yang terjadi, kawan. 21 tahun tidak cukup. Maaf. Dia telah ditusuk. Kita harus memeriksanya. Di mana dia ditusuk? Tidak, tapi kita harus memeriksanya. Bukan begitu? Kembalikan saja ini. Apakah kamu melihat bagaimana dia bertanya padanya, di mana kamu ditusuk? Lalu dua bersaudara Sikh berkata, tidak, dia tidak ditusuk. Jadi lalu dia berkata, tapi kita tetap harus memeriksa. Sayangnya dia, ya itu benar, kamu harus memeriksa, tapi dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Menurutmu, di mana? Kamu telah ditusuk. Tidak, tapi kita harus memeriksanya. Jangan. Kita. Tidak. Apa yang dipikirkan orang-orang bodoh ini? Bahwa jika mereka menyangkal telah menikam, atau jika mereka menghilangkan informasi itu, luka tusuknya akan hilang dan semuanya akan baik-baik saja. Apakah itu yang dipikirkan orang-orang bodoh ini? Mereka seharusnya dideportasi bersama seluruh keluarganya hanya karena berpikir seperti itu. Suruh saja mereka mundur. Ambil data mereka dan sebagainya. Dan aku akan menahan mereka. Baiklah, tetap miringkan je. Tetap di pihakmu, kawan. Kamu harus baca. Baca dulu. Bilang ke dia, tetap di pihaknya. Kami sudah menyiapkan semuanya saat dia di sini, tapi dia tidak suka. Siapa namamu, kawan? Saat ini kamu sedang ditangkap. Itu karena penyerangan. Jadi kamu tidak harus mengatakan apapun. Dapat merugikan pembelaanmu jika saat ditanyai kamu tidak menyebutkan sesuatu. Jadi aku yakin nanti kamu akan mengandalkan pengadilan. Apapun yang kamu katakan bisa dijadikan bukti, oke? Saat hak-haknya sedang dibacakan kepadanya, rupanya inilah momen itu. Tak lama setelah ini, dia meninggal. Benar-benar hanya dalam beberapa menit.
Betapa tragisnya cara yang sangat buruk untuk pergi. Sungguh. Aku rasa dia akan muntah. Kamu tahu, kamu bisa lihat dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia tidak 100%. Dia sedang sakit. Kamu mau aku yang memutuskan? Ya, kami punya pria ini, dia baru saja dipukuli dan kami sangat marah. Sebuah ambulans, ini. Orang-orang bahkan tidak bereaksi. Belum. Ya. Itu saja. Itu yang kita lihat. Aku tidak tahu kenapa kita tidak melihat apapun setelah itu. Jadi aku tahu ya, para petugas polisi ini harus didakwa dan diadili. Tapi itu bukan titik akhirnya. Itu bukan tempat semuanya berhenti. Aku sudah bilang, ini adalah masalah budaya. Biar aku tunjukkan video lain. Video ini baru saja dirilis. Entah bagaimana, orang-orang setuju bahwa jika seseorang bersikap rasis terhadapmu, maka itu membenarkan tindakan kekerasan fisik terhadapmu. Itu yang mereka yakini. Lihat video ini baru saja keluar. Dari Austria. Oke, ini berasal dari Austria, di mana seorang wanita kulit hitam memukuli seorang wanita muda Austria, wanita muda berusia 25 tahun. Dan dia sama sekali tidak tahu siapa wanita kulit hitam ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi wanita kulit hitam itu berkata bahwa dia menatapku dan menertawakanku. Yang langsung dibantah oleh wanita itu, wanita Austria itu. Katakanlah itu benar. Katakanlah memang benar. Sejak kapan itu menjadi alasan untuk main tangan terhadap seseorang yang menertawakanmu, yang memandangmu dengan aneh? Sekali lagi, inilah yang saya maksud. Budaya-budaya ini penting. Orang-orang dari budaya lain ini, mereka punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana mereka harus bersikap di depan umum. Ya, kenapa kamu melihatku? Boom, tusuk, mati. Orang ini, bahkan jika dia mengatakan hal rasis, yang mana hakim sudah bilang, Henry tidak mengatakan apapun yang rasis. Kamu rasis terhadapku. Boom, 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 tusuk. Orang itu mencoba lari dariku. Maaf, rasisme bukanlah kejahatan. Biar saya ulangi lagi, rasisme itu paling banter, hanyalah sikap tidak sopan. Itu tidak pantas dibalas dengan kekerasan fisik. Itu tidak pantas dibalas dengan apapun. Paling banter yang bisa kamu lakukan adalah mengatakan kamu orang yang memalukan, lalu pergi. Itu adalah hal yang beradab untuk dilakukan. Tapi sayangnya, saya selalu bilang, beberapa budaya memang belum beradab. Mereka masih hidup di zaman pertengahan. Pertanyaannya, kenapa kita harus membawa orang-orang seperti itu secara massal? Dengar, lihat ini. Lihat omong kosong ini. Ada apa dengan wajahnya? Ada apa di sini? Ayo, dia melawan. Tapi sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Dia tidak punya kesempatan karena ada... Lihat orang kulit putih itu. Orang kulit putih itu yang melakukan itu. Bayangkan ini. Bayangkan ini teman-teman. Ini, saya belum pernah melihat orang kulit putih berperilaku seperti ini. Sangat jarang dulu saya melihatnya. Seperti kamu tahu, itu hanya terjadi kalau seseorang pecandu narkoba atau jangki atau semacamnya. Tapi orang normal yang beradab tidak berperilaku seperti ini. Dia memanggilnya orang Austria sialan. Pokoknya, biar saya mulai, saya jadi melantur. Biar saya ulangi lagi, rasisme. Itu bukan kejahatan, rasisme. Itu sangat tercela, tapi itu bukan kejahatan. Itu Anda tidak bisa. Itu tidak membenarkan adanya balasan fisik. Sekarang, coba lihat. Orang tua Henry Novak. Oke, ini bahkan lebih mengiris hati. Ini bahkan lebih memilukan. Ayah Henry Novak, mari kita dengarkan dia. Saya Harris Sultan. Di sebelah kiri saya adalah putri saya, Olivia Novak, kakak perempuan Henry. Dan di sebelah kirinya adalah Lucy Ross, ibu Henry Novak.
Yuri mengonfirmasi apa yang selalu kami ketahui. Hidup Henry direnggut secara tidak sah, dengan kekerasan dan tanpa pembenaran. Henry berusia 18 tahun. Dia baik hati, ambisius, dicintai dan penuh potensi. Dia masih punya seluruh hidup di depannya, gelar yang harus diselesaikan, tempat-tempat yang ingin dikunjungi, dan masa depan yang harus dibangun. Katakan padaku, bagaimana semua orang ini tidak akan beralih ke sayap kanan ekstrim? Katakan padaku, beri aku satu alasan yang bagus. Beberapa orang memang tidak akan melakukannya. Banyak dari mereka mungkin tidak. Begitulah caranya. Begitulah lunaknya. Sebuah masyarakat kulit putih itu, mereka telah dilunakkan. Atau seharusnya setiap dari mereka adalah rasis atau tidak rasis. Setiap dari mereka seharusnya meminta kembali sebagian kendali. Tidak ada ikatan anak, tidak ada hak istimewa khusus. Seluruh keluarga membantu menutupi kejahatan itu. Saya rasa ibunya juga akan dijatuhi hukuman. Mereka semua seharusnya begitu. Mereka semua harus berpendapat bahwa maaf, jika Anda tidak suka hukum kami, silakan kembali. Dan sekarang Anda telah membuktikan bahwa Anda suka saling mendukung. Anda tahu, kita sudah melihat ini. Ini adalah kode moral yang sangat umum. Beberapa orang akan berkata, ya orang kulit putih juga akan melakukan hal yang sama terhadap anak mereka. Beberapa memang begitu, 100%. Tapi ada yang sangat kuat. Aspek dari budaya kulit putih di mana mereka akan mendorong anak laki-laki mereka yang kriminal untuk menyerahkan diri ke polisi. Serahkan dirimu, kamu sudah membuat kesalahan, serahkan dirimu ke polisi. Tapi ini hampir tidak pernah terjadi di budaya lain, di banyak budaya lain. Bayangkan bahwa ini adalah hal terburuk yang bisa dialami oleh orang tua manapun. Ibunya tak terhibur, saudarinya tak terhibur, dan ayahnya harus membacakan pernyataan ini. Siapapun yang menjadi orang tua, saya tahu orang tua sering berkata, kamu akan mengerti suatu hari nanti ketika kamu punya anak. Kita tidak menganggapnya serius sampai itu benar-benar terjadi, dan inilah hal terburuknya. Ini salah satu hal yang bisa saya pahami dapat membuat orang sampai lepas kendali. Kematian anakmu. Masa depannya telah direnggut darinya dan tidak ada putusan atau hukuman yang akan bisa mengembalikannya. Henry tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah salah satu orang yang paling baik hati, ramah dan paling menerima siapapun yang bisa kamu harapkan untuk temui. Dia luar biasa dalam segala hal. Pada tanggal 3 Disember tahun lalu, Henry sedang berjalan pulang dari malam bersama rekan-rekan tim sepak bola universitasnya ketika dia bertemu dengan Vikram di gua. Seorang pria yang secara terbuka membawa pisau besar di jalanan Inggris. Saya lupa satu informasi penting. Henry Nowak sebenarnya sedang merekam dirinya sendiri saat dia berjalan. Dan dia sempat merekam interaksinya dengan si pembunuh, dengan pembunuhnya. Dan dikatakan kurang lebih seperti ini. Henry berkata, kamu orang jahat, kamu orang jahat. Jadi jelas ada sesuatu yang terjadi. Dan dia berkata, ya aku orang jahat, aku orang yang sangat jahat. Dan ternyata dia memang sedang ingin menjadi orang jahat. Untuk memberi pelajaran atau entah karena alasan apa. Dia memang. Pisau itu digunakan untuk mengakhiri hidup Henry. Seharusnya dia aman saat berjalan pulang. Namun dia justru menjadi satu lagi anak muda yang hilang nyawanya akibat kenyataan brutal kejahatan dengan pisau di negara ini. Sebagian besar dilakukan oleh bukan orang kulit putih. Maaf, saya menambahkan, mungkin bukan orang Sikh. Biasanya orang Sikh tidak melakukan itu. Izinkan saya memberikan penafian, tapi itu di luar pokok pembicaraan. Orang kulit putih atau masyarakat Inggris arus utama tidak peduli, seharusnya tidak peduli. Apa perbedaan halus di antara kelompok imigran ini? Kamu tidak wajib bersikap seadil ini, sungguh kamu tidak. Kamu harus bangkit dan berkata, kamu tahu apa? Kami tidak peduli. India versus Pakistan, siapa yang benar dan siapa yang salah? Tidak, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah masyarakatmu sedang tercemar. Sampai-sampai cara hidupmu hampir tidak bisa dikenali lagi. Kamu tidak membawa pisau. Kamu diminta untuk melepaskan senjatamu, menyerahkan senjatamu, dan seperti masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi, kamu berkata, ini, ambil semuanya kembali. Kami melakukan itu di Australia. Di Australia, setelah satu pembantaian, pemerintah John Howard berkata, serahkan senjatamu. Dan lihat ini,
Lihat, begini cara masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi beroperasi. Tidak ada yang protes. Tidak ada, ini saya punya. Jutaan senjata diserahkan kembali kepada mereka. Tapi sekarang kita punya kejahatan kekerasan dengan parang di Australia. Semuanya dilakukan oleh bukan warga Australia. Semuanya dilakukan oleh migran asing. Anak-anak mereka, generasi muda mereka, kebanyakan orang Afrika. Jadi pemerintah negara bagian Victoria membuat tempat pengumpulan parang di mana-mana. Jadi dia menaruh tempat pengumpulan parang ini di mana-mana, di titik-titik rawan, supaya orang bisa diam-diam memasukkan parang mereka ke sana. Tebak apa yang terjadi? Tidak ada yang memasukkan parang mereka. Kenapa? Karena ada perubahan budaya besar. Orang-orang ini bukan orang kulit putih yang punya tingkat kepercayaan tinggi dan akan mendengarkan pemerintah saat mereka memperlakukan lockdown COVID pada kita. Kamu tahu, kita tidak protes. Kita bilang, oke, terima saja. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Tapi sekarang, dalam beberapa tahun saja, lihat hasilnya. Masyarakat kita yang dulunya penuh kepercayaan, sekarang jadi masyarakat yang buruk. Jadi orang kulit putih harus berkata cukup, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli jika ada yang tersinggung karena aku melihat mereka dengan aneh. Seperti yang diklaim wanita kulit hitam itu di Austria. Aku tidak peduli jika mereka menang pertandingan sepak bola, lalu mereka membuat kerusuhan dan mulai mengamuk di Paris, seperti yang kamu lihat kemarin. Kau tahu, beberapa orang Afrika, beberapa orang Prancis keturunan Afrika. Kau tahu apa yang mereka katakan? Bahwa budaya huliganisme sepak bola ini asing bagi orang Afrika. Ini adalah budaya Prancis. Itulah mengapa kita melihat semua orang Prancis ini, pemuda-pemuda Prancis yang baik, orang Prancis keturunan Afrika Utara melakukan semua hal ini. Maaf, ada begitu banyak kemarahan dalam diriku. Maaf. Henry telah ditikam beberapa kali. Dan saat dadanya dipenuhi darah, dia mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa. Dia dikejar, diseksa dan direkam oleh Vikram di gua dan yang lainnya. Dan keluarganya, ayahnya menahan tubuhnya saat dia tenggelam dalam darahnya sendiri. Ketika polisi tiba, Henry tergeletak di lantai, nyaris tidak bisa duduk dan jelas dalam kondisi medis yang sangat kritis. Dengan kata-kata terakhirnya, dia memberitahu petugas bahawa dia tidak bisa bernapas. Dia memberitahu mereka bahawa dia telah ditusuk. Ya Tuhan, Sebenarnya, Henry, aku tidak percaya apa yang sedang mereka alami. Kau tahu, orang-orang tidak mengerti. Semua pencitraan sok bermoral ala kaum woke ini, mereka brengsek yang sudah mulai membela ini, Vikram Degwa di gua. Mereka sudah mulai membelanya. Dan mereka sudah mulai mempolitisasi masalah ini, seperti tidak semua Sikh. Hal yang sama yang sudah sering kamu dengar dari Muslim. Ini adalah kesempatan emas bagi komunitas Sikh untuk berkata, kamu tahu apa? Kami berdiri bersama masyarakat Australia, bersama masyarakat Inggris. Dan ya, kami bersedia. Dalam situasi seperti ini, kami bersedia untuk bekerja sama dan bahkan berkorban. Karena ini bukan masa yang normal. Seharusnya tidak ada. Maaf, satu saja sudah terlalu banyak. Seharusnya tidak terjadi. Orang-orang ini, mereka punya impian. Henry Nowak adalah seorang mahasiswa universitas. Mereka punya impian. Suatu hari nanti dia akan menjadi seseorang. Mereka membesarkannya sejak dia masih kecil. Dia menggendongnya di tangannya. Dia punya impian tentangnya. Semuanya hilang. Ini hal terburuk. Sebagai orang tua, aku tidak bisa berhenti memikirkan ini. dia 9 kali memberitahu petugas bahawa dia tidak bisa bernapas. Dia mengatakan kepada mereka bahawa dia telah ditusuk sebanyak 4 kali. Tanggapan dari salah satu petugas adalah, saya rasa tidak begitu, kawan. Apatis. Polisi mengatakan bahawa mereka telah disesatkan oleh si pembunuh dan bahawa TKP saat mereka tiba sangat rumit. Itu tidak rumit, sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya mempercayai kata-kata seorang pria karena dia berkulit coklat dan dia sudah melempar tuduhan rasis. Hanya itu saja. Itu adalah bagian dari modul pelatihan mereka. Dengarkan Nuria Khan. Nuria Khan telah membuat beberapa video tentang program pelatihan pencegahan dan semacamnya. Menurut saya, dia telah membuat beberapa video yang sangat bagus. Jenis pertanyaan, jenis modul pelatihan yang mereka miliki, Anda akan mengira bahwa budaya kulit putih adalah budaya terburuk di dunia.
Setiap masalah di Barat, mulai dari kemiskinan di Afrika hingga saluran pembuangan yang meluap di Bangladesh, India, dan Pakistan, semuanya dianggap sebagai kesalahan dari orang kulit putih. Dan kemudian tentu saja ketika mereka keluar dari modul pelatihan itu, mereka melihat semua orang, mereka menjadi rasis terhadap orang kulit putih. Ini benar-benar lelucon yang menyedihkan bahwa saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Sayangnya, menurut kami, kenyataannya jauh lebih sederhana. Itu. Bukan. Polisi diberitahu oleh putera kami sendiri dan oleh seorang anggota masyarakat yang menelpon 999 bahawa mereka mendengar seseorang berteriak bahawa dia telah ditikam. Tapi polisi tidak mempercayai mereka. Henry diseret melintasi kerikil, tangannya dipaksa ke belakang dan dia diborgol. Alih-alih diperlakukan sebagai korban yang sekarat, polisi secara resmi menangkap Henry atas tuduhan penyerangan dan membacakan hak-haknya. Ibuku tidak sanggup menghadapinya. Ini sangat berani dan sangat menyedihkan. Syukurlah. Kau tahu, sejujurnya aku mengira akan dipenjara 3 atau 4 tahun. Aku benar-benar mengira begitu. Aku sama sekali tidak tahu apa itu. Jadi, mungkin mereka menangkap isyaratnya. Apakah mereka berpikir karena Tutia Kia yang tidak mengatakan apa-apa tentang Wayne Broadhurst yang dibunuh oleh seorang Afghanistan? Dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang Rene. Maaf, saya lupa nama belakang Rene, yang bekerja di salah satu hotel yang menampung para migran. Dan salah satu penghuni, seorang Afrika Sub-Sahara, baru saja menikamnya beberapa kali dengan obeng membunuhnya. Dia belum mengatakan apa-apa tentang Rene. Ada begitu banyak. Benar-benar ada ratusan orang kulit putih Inggris biasa yang telah ditikam, diperkosa, dibunuh. Saya tahu mereka bukan pencari suaka. Ini adalah keluarga yang sudah menetap. Mungkin mereka juga belum pernah melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Tapi mereka juga korban dari keadaan. Mereka juga membesarkan anak-anak mereka dengan orang kulit putih. Kalau dia mengatakan sesuatu yang rasis, tahu nggak? Berdirilah dan bla bla bla, terserah. Lakukan apapun yang kamu mau. Jadi itu adalah kegagalan orang tua mereka. Maaf. Kamu membesarkan seorang pembunuh. Kamu memang membesarkan seorang pembunuh. Orang-orang kiri ini, masyarakat arus utama, mereka menciptakan budaya membenci ras kulit putih. Budaya seperti ini memang pada akhirnya akan menghasilkan akibat seperti ini. Itulah yang sedang terjadi secara besar-besaran. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Bukan untuk yang non-kulit putih. Bukan juga untuk yang kulit putih. Tapi ini tidak akan berakhir baik untuk yang non-kulit putih. Ini tidak akan berakhir baik untuk mereka. Saya tahu itu pasti. Tapi kenapa harus melalui semua ini? Kenapa menciptakan paradigma budaya yang menyedihkan ini, yang memaksa orang berperilaku seperti ini? Seharusnya semuanya selalu dibangun di atas kesetaraan, prestasi, tanpa hak istimewa khusus. Mereka akan menciptakan masyarakat yang jauh lebih baik. Dan itu adalah kesalahan yang sama yang kita buat di Australia. Kamu tahu berapa kali para pemerkosa ini dibebaskan karena kamu tahu dalam budaya mereka, mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Berapa banyak dari orang-orang ini yang menggunakan alasan itu. Dan hakim-hakim kita benar-benar menerima hal itu. Itu adalah hal terakhir yang dia dengar. Henry tidak meninggal dengan bermartabat. Tidak. Dia meninggal tanpa perawatan yang layak diterimanya. Dia kehilangan kesadaran sebelum ada yang mempercayainya. Izinkan saya memperjelas sepenuhnya. Kami sepenuhnya dan 100% memegang Vikram Digwa bertanggungjawab atas pembunuhan brutal terhadap putera kami. Tapi juga keluarganya karena telah menutup-nutupi kejadian itu. Kenapa orang kulit putih begitu sopan bahkan saat menghadapi tragedi? Kenapa? Kenapa kalian begitu sopan? Henry seharusnya tidak meninggal di jalanan Southampton saat dalam tahanan polisi. Cara dia diperlakukan sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Namun pembunuhnya justru diperlakukan dengan sopan. Dia dipercaya. Dia tidak diborgol saat ditangkap. Dia tidak diborgol saat dibawa ke kantor polisi. Kenapa? Sejauh yang kami pahami, dia sama sekali tidak pernah diborgol. Dan seperti yang dikatakan Vikram Digwa sendiri di pengadilan saat dia ditahan atas tuduhan pembunuhan Henry, polisi bahkan membawanya ke dapur agar dia bisa memilih makanannya.
Kontrasnya sekali lagi, Ini adalah kalian. Kalian bisa marah pada polisi secara individu, tapi inilah budaya yang telah mereka ciptakan. Ini soal budaya, teman-teman. Budayanya yang bertanggung jawab atas ini. Lihat perbedaan perlakuan yang sangat mencolok ini. Satu orang berdarah dari mulutnya. Oke, kamu tidak tahu apakah dia sudah ditusuk atau belum. Tapi kamu tidak percaya padanya. Pertama-tama, kenapa kamu tidak percaya padanya? Karena dia pria kulit putih, mungkin rasis. Sebenarnya dia anak laki-laki berusia 19 tahun, jadi mereka tidak percaya padanya. Dan kemudian di atas itu semua, sekarang ketika mereka tahu bahwa orang ini telah menusuknya, dia bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka masih terlalu lunak terhadapnya. Kenapa? Itu budayanya, teman-teman. Itulah budaya yang telah mereka ciptakan. itu tidak tertahankan. Kami percaya para petugas yang terlibat masih bertugas meskipun kami memahami beberapa mungkin telah mengundurkan diri sejak saat itu. Satu orang diizinkan keluar dari kepolisian sebelum dia memberikan keterangan kepada Kantor Independen Pengawasan Polisi tentang apa yang terjadi malam itu. Penyelidikan IOPC masih berlangsung. Sambil menunggu laporan akhirnya, kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk memastikan bahawa IOPC memiliki sumber daya, wewenang dan independensi. IOPC perlu melakukan penyelidikan yang menyeluruh, berani dan transparan. Sekali lagi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya rasa Anda tidak bisa marah pada petugas polisi, tapi Anda bisa. Anda sepenuhnya berhak untuk itu. Tapi mereka hanyalah roda penggerak dalam mesin ini. Para petugas polisi itu akan membalas, dan menurut saya, mereka memang seharusnya membalas. Mereka harus berkata, kami melakukan persis seperti yang diajarkan kepada kami. Oke, saya tahu ini mungkin terdengar dingin karena saya mengikuti banyak orang soal ini. Banyak orang marah pada petugas polisi, dan mereka hanya meminta agar mereka ditangkap. Baik, lakukan saja. Tapi saya katakan, ini jauh lebih besar dari para petugas polisi itu. Mereka melakukan persis seperti yang diajarkan kepada mereka. Dan ini sedang terjadi. Hal yang sama terjadi di Jerman. Hal yang sama pernah terjadi di Jerman. Orang ini adalah contoh utamanya. Itu polisi, para petugas polisi itu bisa dengan mudah dibohongi. Mereka lengah dan mereka sendiri bisa saja dengan mudah menjadi korban para pelaku ini. Itu tidak terjadi seperti itu, tapi itu bisa saja terjadi. Jadi kita membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam daripada sekadar mencoba menyalahkan para petugas polisi. Ini, pelajari modul pelatihan mereka. Pelajari itu, saya jamin. Rasisme akan menjadi bagian besar dari itu. Bagian besar dari itu. Rasisme bukanlah kejahatan, teman-teman. Bukan. Dan Barat berjalan dengan sangat baik sampai mereka mulai menganggap rasisme sebagai masalah kriminal. Barat berjalan dengan baik. Orang-orang masih berbondong-bondong datang ke negara-negara Barat dari negara-negara yang bisa menjadi korban rasisme. Dari negara-negara berkulit coklat, negara-negara berkulit hitam, negara-negara Asia. Orang-orang tetap datang. Jadi rasisme tidak pernah menjadi masalah besar. Saya bisa mengatakan itu dengan yakin. Saya datang ke Australia pada tahun 2003. Oke, Australia saat itu belum seberagam sekarang. Seperti sekarang ini, tentu saja karena alasan yang baik. Tapi saya lebih suka Australia di awal tahun 2000-an. Oke, saya sebenarnya lebih suka itu. Rasisme. Tidak, mungkin saja ada yang mengatakan sesuatu. Oke, itu tidak pernah terjadi pada saya. Tapi saya bisa mengerti kalau itu mungkin pernah terjadi. Tapi itu tidak akan terjadi karena masyarakat Australia pada umumnya, karena mereka sangat beradab dan maju. Begitu. Bahkan jika ada beberapa orang, beberapa bogan misalnya, mungkin bersikap rasis terhadap orang non-kulit putih, maka masyarakat mereka sendiri, masyarakat kita sendiri akan membatasi itu, akan mencegahnya, tidak akan memandang orang yang melakukan tindakan rasisme itu dengan baik. Tidak semua hal bisa diatur dengan undang-undang. Tidak semua hal bisa dijadikan kejahatan. Bahkan beberapa hal yang sangat menjijikan sekalipun, seperti misalnya mengucapkan kata-kata kasar. Kamu tidak bisa mengkriminalisasi hal ini. Kamu tidak bisa. Tidak ada orang baik-baik yang akan sembarangan melontarkan kata-kata kasar di tengah acara yang sopan. Tapi jika seseorang melakukannya, maka dia akan menanggung akibat sosialnya. Dia akan dipandang rendah. Jadi rasisme bukanlah kejahatan. Itu seharusnya tidak pernah menjadi kejahatan.
Keluarga kami seharusnya tidak perlu berjuang untuk kebenaran lagi. Meskipun tindakan polisi pada malam naas itu sangat mengejutkan, penyelidikan pembunuhan tersebut sangat berbeza. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas penyidik senior DCI Rebecca Bartholomew, tim kejahatan berat dan khususnya petugas yang menangani kasus ini, Claire Proctor. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas penghubung keluarga kami yang luar biasa, Sarah Page dan Trudy May, atas ketekunan, profesionalisme dan belas kasih mereka selama penyelidikan ini. Semua perempuan. Jadi Anda tahu, memang bagus juga memiliki perempuan di kepolisian. Untuk mendukung argumen saya telah dikirimi rekaman panggilan 999 yang dilakukan keluarga Vikram alias si pembunuh kepada polisi. Dan ini akan memberi kita wawasan tentang bagaimana cara berpikir departemen kita. Cara berpikir kepolisian kita. Berkaitan dengan semua itu, ada panggilan 999 yang dilakukan kepada polisi oleh saudara laki-laki si pembunuh. Emergency. Ya, kami baru saja diserang oleh seseorang secara racial. Ya, ini adalah sebuah korban serangan. Cook adalah pelapor. Maaf, kami baru saja diserang secara racial oleh seseorang kulit putih. Baik, okey. Di mana lokasi Anda? Kami berada di Jalan Belmont. Kamu seharusnya bilang, inilah saatnya pelatihan kita diperlukan. Bukan soal ras, ras tidak penting. Kamu sudah diserang? Oke, baiklah. Sekarang kami akan kirim polisi. Sekarang, kamu kirim polisi dan kamu harus menghilangkan unsur ras. Ras itu bukan seperti, ya apa sih? Seperti, aku diserang karena aku gemuk. Seperti, apa? Apa sih? Kenapa kata racial ini? Kenapa kata racial ini jadi lebih penting dari segalanya? Kenapa? Aku diserang karena aku gemuk. Aku diserang karena aku berjalan terlalu lambat. Tidak, kamu diserang, itu saja. Hanya di jalan. Ya, maaf. Kamu hanya di jalan. Iya, benar-benar. Aku baru saja memarkir mobilku untuk pulang dan dia menyerang saudaraku. Kami baru saja jadi sasaran serangan rasis. Kami baru saja diserang oleh orang ini. Jadi, apakah mereka menghinanya sekarang? Di sana, apakah mereka memanggil Henry Emre Novak dengan sebutan yang buruk setelah itu? Nama rasis kulit putih, ya mungkin. Pilihan yang bagus. Setelah saudaranya menikamnya beberapa kali, kami diserang oleh pria kulit putih ini. Dia baru saja keluar. Sekarang, masalahnya adalah kita sekarang tahu bahawa semua itu tidak benar. Kita sekarang tahu bahawa tidak hanya semua itu tidak benar, tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak laki-laki itu, para pria itu adalah mereka menelpon ibu mereka. Dan ibu mereka yang kebetulan tidak lahir di sini, tiba di lokasi kejadian. Dan ada sebuah foto yang akan kami tunjukkan kepada anda sebentar lagi, iaitu foto pisau yang digunakan, pisau upacara ini. Ibu menyembunyikannya. 21 cm. Ini sebenarnya lebih seperti pedang. Pada titik mana sebuah pisau berubah menjadi pedang? Ya Tuhan, mereka sudah mencukur bulu kemaluan mereka dengan ini. Pedang, maksudku, itu dia. Itu dia. Ibunya tiba di lokasi kejadian. Ada darah. Itu darah Henry. Dan mengambil pisau itu, lalu meninggalkan lokasi kejadian dengan pisau tersebut dan menyembunyikannya. Dan itu dia. Deportasi, penjara, lalu deportasi lagi. Maaf, seluruh keluarga. Kenapa saudara laki-lakinya tidak ditangkap dan didakwa? Kenapa? Maksud saya, ini adalah pembunuhan keluarga dan penutupan kasus. Dan ini benar-benar menjijikkan. Dan saya pikir bahkan Patrick Christie dan saya mengumumkan tidak ada orang lain yang menyadari hal itu. Ini adalah masalah budaya. Jadi dia memulai panggilan dengan ini adalah atau kami telah diserang secara rasial oleh seorang pria kulit putih. Oke? Bagaimana penelepon itu? Bagaimana dia mengirimkan informasi kepada unit polisi tempat dia menjadi penghubung? Atau berkomunikasi dengan. Dia bilang, tersangka kulit putih menyerang secara rasial, orang berkulit coklat pergi ke lokasi atau apapun. Itu saja. Itu informasi. Kamu tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka. Inilah mengapa saya membuat argumen budaya.
Kamu tidak bisa, dia harus. Petugas operator harus memberikan informasi itu kepada petugas polisi yang akan datang ke lokasi kejadian. Mereka harus melakukan itu. Itulah kenapa saya bilang, rasial seharusnya tidak menjadi kata kunci yang mengalahkan segalanya. Seharusnya tidak begitu. Maaf, saya banyak bicara. Begini cara saya menyimpulkannya. Saya rasa saya sudah mengatakannya beberapa kali. Ini bukan hanya tentang para petugas polisi itu. Ya, Anda berhak marah kepada mereka. Mereka menunjukkan sikap apatis. Tapi jika Anda masuk lebih dalam, maka Anda akan menyadari bahwa masalah ini bersifat institusional. Ini adalah masalah struktural. Karena rasisme telah menjadi kejahatan terbesar di Barat, padahal seharusnya itu bahkan tidak menjadi kejahatan. Begitu Anda melontarkan tuduhan rasisme, pihak berwenang kita, birokrasi kita, para politisi, mereka memandangnya secara berbeda. Kenapa? Itu bukan kejahatan terbesar di dunia, bukan. Itu bahkan seharusnya bukan kejahatan. Cukup dipandang buruk secara moral dan biarkan masyarakat yang menilainya. Dan masyarakat berjalan dengan baik. Bukti terbesarnya adalah meskipun di tahun 80-an dan 90-an ketika Barat sangat rasis, orang-orang masih membanjiri Barat. Mereka masih datang dari seluruh penjuru dunia. Orang kulit putih adalah orang yang paling tidak rasis dan mereka seharusnya mulai berani bersikap tegas.